Saat terendah lo di Ripple. Pengen nutup nih. Meninggal. Bener meninggal. Jujur aja sih gua. Nggak apa-apa, kita ceritain aja lah. Apa? Motor hilang. Ya. Itu apaan sih? Pakai duit dulu. Anjay. 6 tahun Ripple itu awalnya gimana? Dulu kita kenal gara-gara motoran. Ketemunya di bengkel Aerospeed. Ketemu di situ, terus sama Om Riki ini dimasukin ke grup motoran. Tapi yang aktif cuma kita berdua doang. Kita sempat touring juga waktu itu kan. Ya, ke luar negeri. Kita nyewa motornya. Terus dari situ kita mikir-mikir kenapa kita nggak buat juga, ya kan? Iya. Kenapa di Indonesia nggak ada? Iya, kenapa di Jakarta nggak ada nih? Kita pengen punya badan hukum gitu loh. Kita nggak pengen cuman ini jadi bisnis sampingan yang selewat-selewat doang. Kita pengennya serius. Biar orang-orang bisa ngerasain apa yang gue rasain gitu, bisa nyobain motor gede ganti-ganti gitu kan. Riding sendiri, riding sama teman-teman, ketemu teman baru, main ke bengkel gitu-gitu. Ya, intinya orang-orang yang nganggap motor itu bukan alat transportasi doang. Iya, ya kita nggak nyewain alat transportasi. Ya, kita nyewain apa ya, passion. Ya. Kita nyewain sesuatu yang punya jiwa. Jiwa. Kalau naik anjing aja lu, naik anjing. Naik anjing lo. Motor pertama kita W175. W175. Ini fotonya masih ada nih. Satunya itu Benelli. Jadi Marcelo ini dulu kartu kreditnya pagunya gede, limitnya tinggi. Oh, sekarang lebih gede lagi dong. Beli motor pakai kartu kredit cicil setahun ya? Setahun, iya. Setahun ya? Dulu beli gimana sih? Hah? Beli ya? Beli Masih ada gak sih? Masih, bro. Hah? Sekarang juga masih bisa beli motor di Beli. Beli mobil juga bisa, bro. Iya, beli cicilan kartu kredit. Cicilan kartu kredit 0% gitu kan. Karena kita nggak pengen pakai modal gitu. Modal 25 juta kita. Iya. Dari yang tadinya kita mikir 100 jutaan, dia 25, gue 25. 25 juta, bro. Modalnya iya 25 juta. Masing-masing. Jadi total 50 ya, bro. Total itu kita beliin W175 buat nge-hire orang. Kita simpen dulu yang 25. Iya kan, kayaknya sih belum dapat perkiraan, belum dapat untung gitu ya untuk berapa lama namanya bikin bisnis ya. Beli W175 juga cuman 23.800.000 itu. Belinya waktu itu orangnya jual mau ngelahirin tuh istrinya. Masa? Gue nggak inget. Jadi sekarang anaknya udah 6 tahun. 6 tahun anaknya. Berikutnya itu kita pindah kantor ya. Iya, dulu kan kita nebeng tempat orang gratis. Kita emang ada Tuhan tuh ngasih jalannya mulus aja dulu awal-awal. Ya pokoknya sekitar 2020 lah kita pindah ke BDN tuh. Iya, kita pindah ke Cilandak BDN 2. Nah, waktu itu lagi bisnis lagi bagus-bagusnya tuh, rental motor kita lagi berjaya karena pandemi ya justru. Iya, kalian kan pada nggak ada kerjaan kan di rumah. Berapa bosen dengan nyawa motor kan? Ya itu tuh makanya. Itu salah satu masa keemasannya Ripple lah. Kita dulu ada kolam renangnya ya. Karena kita nyadar ini nggak efisien nih. Berarti ongkos. Kita 2 tahun ya di situ. 2 tahun. 300 juta gitu buat setahun. Jadi ternyata emang kemahalan. Walaupun emang kita happy sama kantor itu gitu kan. Kantornya luas, ada kolam renang. Tapi terlalu besar buat kita. Dari sisi bisnis itu keputusan yang nggak bagus. Terus kita mulai agak waras ya, bro. Ya, we learn lah, ya kan? We learn. Ya. Di situ kita harus ngerem ya. Tadinya kita gaspol. Kita kan tadi rem sedikit kan. Sedikitnya itu adalah kita review our financial decision ya nggak? Ya. Akhirnya kita pindah ke ini Jalan Asam 2. Ya, masih bertahan lah ya, bro. Iya, bertahan. Ada momennya kita ya cuman surviving. Ada masanya kita berjaya. Dan ini kita kayaknya mau usahain lagi supaya Ripple berjaya gimana ya gitu. Kita tuh sempat pengen nyerah, bro, cuman entah kenapa ada jalannya. Ya kita asumsikan bahwa jalan itu tuh Tuhan pengen bilang, oh lu udah bener bro. Sabar dikit lagi gitu. Ya, ambisi kita kan gede banget ya, kita pengen bikin Ripple itu di seluruh kota besar di Indonesia. Cuman ada pertimbangan lain juga kan waktu itu, maksudnya apa kalau misalnya itu terjadi, apakah kita akan masih enjoy ngelakuin Ripple? Kita nggak pernah anggap orang lain musuh, tapi emang kayaknya orang anggap kita musuh ada ya, bro? Ada, mungkin. It's a you problem lah, bro. I have my own problem. Iya, bukan problem kita lah kalau orang lain yang anggap kita musuh kan. Iya. Kita tuh
buka ini tanpa mentor loh. Ya. Tanpa mentor ya kita kenal beberapa pengusaha senior lah. Ya. Yang lebih sukses, lebih besar. Masih kita input. Kita mah dari jalan aja ya. Sekitar pertengahan 2024 ada masa di mana banyak orang komen, kenapa deposit gue telat? Wah, pencurian, penggelapan, uang jaminannya kenapa nggak dikembaliin? Udah seminggu dan lain-lain. Itu ada yang benar karena waktu itu kita memang ada sedikit problem lah internal. Memang itu kita minta maaf banget, 2 juta, 3 juta gitu Gope, kan. dari Gope sampai... Ya, ada yang gope gitu. Tapi di saat yang bersamaan, kita juga diserang. Jadi ada orang yang bikin komen-komen fake, bilang bahwa wah, duit gue sebulan nggak dikembaliin, atau duit gue nggak pernah dikembaliin gitu kan. Pas kita cek, nggak ada orang tersebut gitu. Nggak ada di data kita gitu. Jadi emang itu, apa ya, buzzer kali ya bro ya? Mungkin. Karena itu banyak sih. Iya, karena balik lagi, gak semua orang suka sama kita kan. Ya, itu kayaknya kesempatan dimana orang yang anggap kita musuh menyerang. Jadi ada satu dua orang komen depositnya telat. Ada yang menggunakan itu untuk kesempatan untuk menjelekan kita gitu. Jadi itu sempat kusut lah setengah tahun lalu. Tapi sekarang sih udah clear ya. Orang juga bosen kali nyerang kita. Nggak tutup-tutup diserang. Ya, lu rest assure aja. Deposit itu pasti balik. Mungkin buat teman-teman yang sekarang kerjanya kantoran, punya ide yang nggak bisa dilupain gitu ya. Menurut gue sih lakuin bro. Jangan sampai lo nyesel. Wah, gue punya ide itu tuh, ternyata dia yang buka dan dia sukses gitu. Wah, itu penyesalan yang berat banget. Jangan sampai bro. Betul. All out aja, kan hidup cuma sebentar. Tapi kalau gagal gimana bro? Kalau orang mau nyoba gimana? Daripada yang kita nggak pernah tahu. Itu juga sih, gagal juga mengerikan sih. Cuman ya dibanding diem aja. Makanya gue bilang, umur gue yang 40 tahun bakal bilang apa nih ke diri gue yang umur sekarang. Ya kan? Diem, lu takut gagal, lu payah lu anjing gitu kan. Iya. Lu gas aja dulu, gas dulu gitu kan. Iya. Jadi itu kan cuma bentar. Jadi ngapain takut-takut, rugi lu takut-takut. Topik-topik yang lebih serius bro. Apa? Motor hilang. Ya. Kita nge-post tentang motor hilang. Pasti rame bro. Iya, kalian suka kita sedih ya? Lu kenapa sih? Nggak apa-apa. Tapi emang bikin penasaran sih. Gua anggap itu perhatian lah. Iya. Di Indonesia kan emang motor hilang itu kasus yang ya kusut ya. Banyak banget kejadian. Lu pasti pernah kenal atau lu sendiri ngalamin motor hilang gitu ya. Dan itu benar-benar kita nggak tahu nyarinya kemana. Lapor polisi bakal ketemu atau enggak gitu. Lapor ke dukun, minta tolong orang pinter. Gimana perasaan lu pas motor hilang bro? Awalnya pasti gue sih emosi. Emosinya bukan karena motor hilang, salah lo. Gue emosi gara-gara merasa ditipu. Iya. Pasangan tuh mirip kayak lu dihianatin sama pasangan lo. Selingkuh gitu bro? Iya, jadi kayak dia kan datang ke tempat kita baik-baik ya kan. Dia kan menunjukkan gesture sama image dia yang baik-baik lah kepada kita. Iya. Taunya dia nipu. Udah kita pinjemin motor gitu kan. Iya. Kita agak personal bro kalau minjemin motor ke orang gitu kan. Ya kalau lu ada info-info orang-orang yang kita lagi posting baru-baru ini boleh lah. Iya. Dulu yang pertama hilang kan X-Max ya. Oh iya, ketemu di Cilacap. Ketemu di Cilacap, kita bertiga ngejar ke Cilacap, ketemu. Ya, di dalam rumah, dan dia pekerjaannya guru, ya pokoknya guru lah, guru sekolah beneran. Guru sekolah ngajarin akhlak, etika kan, dan dia ngambil motor. Kemarin katanya ada yang komen ini ya, ikhlasin aja om gitu. Apa kerasin? Ikhlasin. Yang oh iya, ada yang bilang ikhlasin. Kalau mantan kita ikhlas bro. Kalau motor enggak. Bener. Kalau manusia ikhlas gua, pergi dah. Iya. Tapi kalau motor kagak. Ini personal soalnya. Mungkin dia ilmu legowo itu tinggi gitu bro, tinggi banget. Aku juga nih orangnya di sini. Gue sebenarnya baca komen lo, gue emosi sih. Cuman ya mungkin lo ada benernya gitu. Dan mungkin ilmu lo sangat tinggi sehingga kehilangan sesuatu yang lo personal buat lo bisa ikhlasin gitu. Iya. Saat rendah lo di Ripple, pengen nutup nih Ripple gitu. Nutup, customer meninggal. Jujur aja sih gue. Ya, itu berat. Sama motor hilang gimana perbandingan? Motor hilang sebenarnya
kita dari awal buka juga udah hilang ya, sempat hilang. Iya, kita kira momen terendah itu pada saat kita motornya hilang. Tapi ternyata enggak ya. Motor hilang jadi ya udah kita cari. Oh iya, ya. Mungkin ada yang nanya tadi kalau customer meninggal. Ada dua customer kita meninggal, dua-duanya naik motor sport. Gua tahu bahwa kendaraan tercepat kan adalah kendaraan rental. Gua tahu lah ada beberapa customer yang suka wheelie, speeding, whatever lah. Terus duit save lah. Lu harus ingat bahwa nyawa lu tuh cuma satu, nggak bisa di restart. Jadi ya itu kita kalau udah kayak gitu juga mau ngomong apa? Kalau lu udah meninggal, maaf aja. Ya kita udah 2 orang meninggal dan dua-duanya naik motor sport gitu. Iya. Motor yang satu itu motor itu dan dua-duanya motornya. Anehnya nih, itu baru datang ke Ripple tuh baru dibeli tuh 1 bulan. Umurnya baru 1 bulan. Belum nutup apa-apa. Masih baru, fresh, grass, mulus, lu tabrakin meninggal. Aduh. Iya. Itu kalau dari sisi kita itu rugi berat, parah gitu kan. Itu emang risiko bisnis kita, tapi kita nggak ke arah situ lah. Kita lebih kepada lu jangan gegabah lah gitu. Namanya kecelakaan bisa terjadi. Cuman kalau kecelakaan yang bodoh itu kan bisa dihindarin ya. Ngapain gitu. Kalau naik motor pasti pengen kencang dong, Bro. Pengen kencang. Pasti pengen kencang, semua orang kita tahu lah, kita paham. Cuman bikin keputusan itu yang dihitung lah, jangan yang terlalu berisiko. Kan pertama meninggal tuh masuk ke Bundaran HI. Ya itu agak bodoh sih. Maksudnya Bundaran HI kan gede banget. Puluhan tahun ada di situ. Iya. Kagak pernah pindah. Ya, masih kita mau nyalain Bundaran HI-nya kan gitu ya. Ya lu mesti hati-hati lah gitu. Oh ya, customer tuh sering banget kalau jatuhin motor kita tuh sering bilang, gua nggak ada duit kayak gitu. Gini loh, guys, ada perbedaan antara lu nggak punya duit sama lu nggak mau bayar. Lu mesti jelas gitu loh. Customer kita yang ngerusakin motor itu kebanyakan nggak mau bayar. Ada bedanya, bos. Kita soalnya nggak pernah minta langsung lu bayar begini yang memberatkan lu kayak beban, nggak pernah. Kita kan selalu kasih opsi lah, namanya hidup ada opsi. Lu bisa nyicil sekecil-kecilnya juga ada, yang nyicil sejuta, 200.000. Kita terima aja karena kita tahu fully aware resiko usaha ini gitu loh. Rata-rata orang yang nyawa motor kita masih produktif ya. Ya. Masa lu nggak punya duit dari detik ini sampai lu mati kan nggak mungkin. Lu ngapain dah? Lu parkir kayak atau apa kayak gitu? Atau lu minta ke orang itu tuh bisa cari duit kan? Bikin Ripple gini untung nggak sih? Untung nggak sih? Ya dibilang untung, ada lah untungnya lah. Ada untungnya. Ya. Kayak yang kita bilang tadi ada masa kita untung lumayan sampai kita bisa nyewa kantor yang gede banget sampai kolam renang dan lain-lain. Ada juga masa kita cuman ya bertahan supaya nggak mecat orang, gaji nggak telat. Kita gaji nggak pernah telat, by the way. Dari berdiri sampai sekarang kita bayar gaji karyawan. Gaji lo sama gue aja yang telat. Nggak pernah telat. Gaji owner ya. Sekarang kita ngebahas ke depannya deh. Ripple bakal dibawa kemana ya? Kita punya tim balap. Nanti kita akan gunakan itu. Jadi teman-teman tuh biar bisa ngerasain jadi pembalap sehari. Ya kan? Kita fully support. Pokoknya experience-nya lo jadi pembalap aja. Naik motor balap beneran, disupport sama tim balap beneran. Naik pakai atribut pembalap beneran. Foto plus best time lu nanti bakal dihitung. Jadi keseriusan lu kalau ikut udah pasti harus ditunjukin. Yang baru ya, yang baru. Ada deh. Pokoknya cabang baru, ada beberapa yang di mana? Di Instagram banyak yang nanyain. Buka di sini dong gitu. Kemungkinan besar kita akan ngelakuin itu. Kalau yang ada mau invest juga boleh. Mau buka cabang di mana? Mau jadi bos Ripple. Mau jadi misalnya nih mau jadi bos Ripple Jogja. Bos boleh. Ripple Surabaya. Ngomong aja. Bisa kita bikin. Untung sih untung. Untung sih untung udah pasti. Kita bisa bikin bisnis ini autopilot malah. Ya. Kita kasih paket nanti. Kita kasih paket. Lo kayak bikin Indomaret lah. Cuman ini lebih seru daripada bikin Indomaret gitu kan. Cuma kita belum pernah ngomongin ini malah ya. Baru di sini doang ya. Iya. Kita kan kalau kayak gitu private, bro. Cuman ini siapa tahu ada yang dengar tertarik, punya duit nganggur kebanyakan. Sultan mau bikin Indomaret apa pom bensin boring. Nah, mendingan bikin Ripple. Iya. Bikin cabang Ripple. Kita urusin semuanya, lo tinggal buka.
Tadinya nama YouTube kita tuh Ripple Crew TV. Ya, itu kan Kali konten tahun berapa sih? itu kan iseng dari waktu pandemi, bro. Covid Pandemi, kagak ada kerjaan ya kan. Terus yaudah YouTube dah. Jadi sekarang kita ketahuan gak ada kerjaan dong. Namanya jadi GPRS. Sesuai filosofi kita kan. Ya, gaspol rem sedikit. Filosofi hidup yang dalam, deep itu meaningnya. Menunjukkan usia, terus yang kedua itu filosofinya dalam hidup kita harus gas terus gitu loh. Dikit-dikit kita ngerem, introspeksi buat apa yang udah kita lakuin, gasnya udah seberapa jauh gitu. Tapi kalau pas ngegas, kita harus gaspol. Iya benar. Orang-orang yang udah tahu Ripple dari zaman dulu, dari 2019 dan masih lihat video ini ya, apa kabar? Halo, apa kabar? Kita muncul lagi buat video. Komen-komen dong di bawah. No GPS, only GPS.